Ya, silakan masuk. Iya, terima kasih. Silakan duduk, Mbak. Oh, ini Mbak Julpa yang kemarin nge-WA saya ya? Iya, Oh, dapat nomor saya dari mana, Mbak? dari teman. Dari teman. Itu nyari sendiri apa direkomendasiin? Dapat rekomendasi sih Kak. Dapat rekomendasi ini. Oke, baik. Nah, sebelumnya saya mau perkenalkan diri dulu ya. Saya Ira Raja Tinasana. Di sini saya sebagai konselor dalam lembaga bimbingan konseling ini. Nah, Mbak Julpa sebelumnya apakah udah pernah melaksanakan konseling? Belum sih, cuma curhat-curhat ke temen doang. Belum. Jadi Mbak Julpa belum tahu ya itu konseling apa saja yang ada dalam konseling gitu. Belum. Saya jelaskan ya, konseling itu, konseling individual itu adalah suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor. Nah, di sini saya sebagai konselornya, Mbak Julpa, yang dilakukan oleh konselor kepada konseli. Konseli itu Mbak Julpa. Tujuannya itu untuk mengentaskan permasalahan yang nantinya akan diceritakan oleh Mbak Julpa. Selain itu, untuk mengentaskan masalah, konseling individual ini juga untuk memandirikan klien. Jadi masalah yang diceritakan Mbak Julpa nanti, apabila masalah ini timbul kembali, nanti Mbak Julpa bisa mengatasi masalah itu sendiri tanpa bantuan dari saya lagi. Sampai di sini, apakah ada yang mau ditanyakan? Enggak. Enggak. Oke, baik, kalau sudah mengerti. Dalam konseling individual juga di sini ada asas-asas kerahasiaan. Nah, Mbak Julpa tidak perlu khawatir terkait dengan masalah-masalah Mbak Julpa yang diceritakan di sini. Nanti masalahnya akan kami rahasiakan. Mbak Julpa percaya? Percaya. Percaya. Baik, terima kasih telah percaya. Nah, selain itu juga dalam konseling individual juga di sini ada asas keterbukaan. Nanti Mbak Julpa diharapkan untuk terbuka dalam menyampaikan masalahnya, apa yang dirasakan. Jangan dipendam ya Mbak Julpa. Ceritakan apapun yang dirasakan oleh Mbak Julpa. Dalam konseling juga ada asas kesukarelaan. Apakah Mbak Julpa datang ke sini dengan sukarela? Ya, sukarela supaya saya bisa menyelesaikan masalah saya. Oke. Terima kasih telah sukarela kesini ya Mbak Julpa. Artinya Mbak Julpa paham terkait kondisi Mbak Julpa kalau Mbak Julpa ini butuh konselor, gitu ya, butuh konseling. Baik, sampai di sini terkait penjelasan yang telah saya sampaikan tadi, apakah ada yang ditanyakan? Enggak. Enggak, sudah paham. Baik, Sudah. alhamdulillah kalau sudah paham ya. Kalau gitu sebelum kita mulai sesi konseling, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa dimulai. Doa selesai. Kalau begitu, ceritakan apa yang dirasakan Mbak Julpa saat ini. Jadi gini Kak, kan saya kan sekarang sudah mahasiswa gitu ya Kak. Habis itu semesternya juga semakin semesternya tinggi semakin banyak juga tugasnya. Nah kadang-kala kalau misalnya di kosan itu tuh kayak saya itu kayak nyicil-nyicil tugas gitu. Jadi biar nanti tugas tersebut itu nggak kayak mepet deadline gitu ngumpulinnya Kak. Nah setiap Jumat Sabtu, jadi kan Jumat itu kan pulang kuliahnya lumayan sekitar siang gitu ya Kak. Jadi saya bisa pulang ke rumah. Jadi pas Jumat pulang itu biasanya saya gunain Sabtu minggunya itu tuh buat ngerjain tugas lagi, tugas-tugas yang belum beres di kosan yang saya cicil itu Kak. Tapi saya bingung gitu, kalau misalnya saya ngerjain tugas gitu kalau di rumah kadang-kala orang tua saya itu kayak kurang pengertian gitu Kak ke sayanya. Jadi pada waktu saya lagi ngerjain tugas gitu kadang-kala
Itu tuh cuci piringnya. Apa enggak, kalau kan saya juga kan dari kosan itu kayak kadang-kadang namanya musim hujan sekarang kan, jadinya baju-bajunya itu saya bawa ke rumah gitu. Maksudnya kan niatnya nanti dulu maksud saya cucinya, maksudnya bukannya saya pulang langsung saya cuci gitu kan, nggak bisa gitu ya Pak. Tapi orang tua saya itu kayak ngomong deh itu cuci bajunya, habis itu kadang-kala bantuin lah ibu cuci piring. Padahal kan otomatis saya lagi posisinya lagi ngerjain tugas. Itu tuh juga bukan tugas yang kayak misalnya 2 minggu dikumpulin ataupun masih 3 minggu. Itu tuh kayak udah apa, rentang waktunya udah sebentar lagi lah, anggap aja. Jadi saya kan harus prioritasin tugas itu dulu ya Pak. Nanti takutnya kalau misalnya saya gak lulus atau dengan yang gak memuaskan, orang tua saya juga kasihan karena udah ngebiayain saya gitu. Maksudnya saya mau ngasih yang terbaik gitu Kak buat orang tua saya. Lalu Ya saya tuh kayak pengen ngasih pengertian gitu Kak ke orang tua. Maksudnya ya saya nanti kerjain kok tugas tersebut, tapi maksudnya nggak harus kayak orang tua saya ngomong gitu. Abis itu tiba-tiba saya langsung ngerjain tugas itu kan nggak begitu. Maksudnya kalau misalnya emang lagi libur kuliah ataupun lagi misalnya ada tenggat waktu lagi libur panjang gitu kayak di kuliah perkuliahan, nggak apa-apa kayak gitu. Itu kan Sabtu Minggu saya buat ngerjain tugas, habis itu Seninnya juga saya udah langsung kuliah lagi. Jadi kayak paginya itu ya saya udah berangkat ke kampus. Masa orang tua saya pengertiannya kayak kurang gitu Kak terhadap hal tersebut. jadi baju Pak ini sebenarnya sudah bagus sekali ya baju Pak, bertanggung jawab pada tugas, kemudian tidak mau mengecewakan kedua orang tua juga. Nah tapi di sisi lain kedua orang tua menurut baju Pak nggak memahami Pak ya keadaan baju Pak itu. Nah itu yang seperti itu kedua orang tua baju Pak hanya ibu atau bapak juga seperti itu? Kalau bapak sih kayak lihat sikon gitu Kak, jadi kayak ada saatnya kayak bapak juga nyuruh gitu, tapi gak seperti ibu yang kayak terus-terus menerus gitu. Kalau bapak, kalau menurut saya kayak lebih pengertian gitu, ada saatnya bapak nyuruh tapi emang benar hal tersebut harus saya kerjakan gitu. Tapi kalau misalnya ibu kayak harus banget gitu dikerjain hal yang ibu suruh, hari itu juga, jam itu juga. Apakah baju Pak ini ada adik yang membantu selain baju Pak di rumah, ada siapa Pak? Iya sih ada adik saya juga, tapi adik saya itu kan kalau apa saya kan dari Senin sampai Jumat kuliah ya, otomatis kan saya juga anak rantauan ya Kak, jadinya adik saya itu yang ngerjain pekerjaan rumah gitu Kak kalau dari Senin sampai Jumat. Jadi pas hari Sabtu kayak namanya adik masih SMP ya Kak, jadi kayak atau kakak lah kan kakak apa nggak pernah di rumah kayak gitu. Jadi ya udah saya juga bingung namanya adik saya mau kayak gitu, adik saya juga cewek sih Kak. Nah kalau hari libur itu Mbak Jumpa harus pulang, harus sekali pulang. Iya sih Kak, harus banget pulang soalnya kan apa namanya saya kan setiap apa Sabtu Minggu tuh nggak cuma dikerja buat ngerjain tugas itu juga, jadi itu saya itu ada kerja part time juga di dekat rumah gitu yang harinya itu hari setiap hari Minggu, jadi kayak lumayan kan buat tambah-tambahan. Jadi saya harus banget pulang gara-gara pekerjaan itu Kak. Oh jadi Mbak Jumpa sambil part time juga? Iya. Alasan untuk part time apakah disuruh orang tua? Apakah kemauan sendiri? Sebenarnya part time itu kan dari SMP itu kayak udah jual-jual gitu Kak, kayak misalnya jual pulsa elektrik gitu. Habis itu kemudian SMA juga dilanjut lagi kayak jualan-jualan apa gitu biar ngebantu orang tua, karena pada saat itu tuh kondisi ekonomi orang tua itu kayak kurang membaik gitu Kak. Jadi kayak saya kayak kasihan gitu sama orang tua, maksudnya kan sampai-sampai kan kondisi ekonomi orang tua saya itu kayak nggak bisa gituin adik saya buat tur gitu Kak. Kan saya pada waktu SMA itu kayak sering tur gitu, masa adik saya nggak ikut tur gitu, kayak kasihan gitu. Jadi saya sendiri sih yang mau kerja part time buat ngeringanin beban orang tua juga. Jadi kayak misalnya
tugas-tugas itu bisa bayar pakai uang saya sendiri gitu, jadi baru kan saya juga masih bayar UKT Kak, baru UKT juga saya niatnya pengen bayar setengahnya gitu, jadi orang tua itu nggak harus semuanya bayar UKT saya karena UKT saya itu mahal banget Kak. Kerja part-time-nya dari kapan? Kerja part time itu dari semester 3 Kak, semester 3 bulan kedua itu tuh saya udah kerja part time gitu Kak. Orang tua mengizinkan tidak kalau baju part-time ini? Bapak ngizinin aja sih Kak, soalnya kan yang penting mah saya bisa bertanggung jawab gitu ke tugas kuliah, habis itu tugas-tugas lain juga nggak terbengkalai. Jadi kayak kata bapak mah nggak usah terlalu, maksudnya kalau misal kerja ya waktu kerja ya udah, tapi kalau misalnya emang nggak bisa manage waktu dengan baik ya udah keluar aja gitu, masalah uang mah gampang, nggak usah terlalu dipikirin banget, nanti juga ujung-ujungnya kan kalau misalnya kita mikir uang terus kayak stres kayak sih Kak jatuhnya. Iya benar sekali. Nah kalau ibu bagaimana, mengizinkan atau tidak? Kalau sama ibu saya itu kayak kurang dekat gitu Kak, kayak tadi yang saya bilang ya, kalau misalnya ibu itu kan kayak lebih kayak nyuruh-nyuruh saya terus gitu, jadi kayak saya mau izin juga, aduh izin gak ya, sampai-sampai saya udah masuk tuh ya Kak, udah keterima berapa minggu baru saya izin. Nah tapi responnya ibu itu kayak acuh-acuh gitu, kayak oh ya udah kalau kerja kayak gimana ya, kayak kalau kata saya mah kayak kurang kasih semangat gitu ke sayanya. Julpa ini deket gak sih sama ibu? Pernah curhat gak? Sebenarnya itu ya Kak, saya itu deket banget gitu sama ibu, tapi itu tuh kayak berlangsung pas sampai SMP aja gitu Kak. Jadi SMP kelas 3 saya mau naik SMA, itu tuh kayak hubungannya juga agak renggang gara-gara orang tua juga sekarang udah maksudnya, jadi orang tua saya itu sekarang tuh kadang kala di rumah, kadang kala nggak di rumah gitu Kak, gara-gara sekarang ibu saya itu udah tinggal sama bude saya, jadi nggak setiap saat di rumah itu, di rumah saya sama saya terus gitu seperti pada waktu saya SMP. Jadi tadinya mah ini dekat gitu? Iya, tadinya mah kayak saya sering banget gitu curhat ke ibu saya, apa-apa ke ibu saya. Tapi kalau pas udah SMA gitu semakin renggang gitu, jadi masalah apa-apa kayak saya pendem gitu pas sendiri. Awal kerenggangan itu mulai kapan? Mulai saat saya SMA kelas 3 udah mau masuk kuliah gitu kan, masa udah saya nentuin mau kuliah atau kerja, itu tuh mulai ada sedikit permasalahan gitu sama ibu saya, ada sedikit adu mulut saya sama ibu saya. Kemudian Ya kayak saya kurang gitu Kak sama orang tua saya, jadi orang tua saya itu ibu saya yang terutama yang gak setuju kalau misalnya saya kuliah. Katanya kan perempuan mah nanti ujung-ujungnya juga jadi ibu rumah tangga, ya udah kerja aja bantu ibu. Soalnya pada saat itu kan saya juga udah cerita ya Kak, kalau misalnya dari SMP saya itu udah mulai jualan gitu, jadi bantu orang tua. Jadi ibu saya nganggep udah nih kalau misalnya SMP mulai jualan paling ini ujung-ujungnya juga kerja gitu. Jadi ibu saya itu maunya saya dulu SMA kayak ngelamar kerja di mana gitu, jadi nggak harus kuliah gitu nanti. Jadi ujung-ujungnya ibu saya itu pengennya saya itu kerja gitu, fokusin ke kerja bukan kuliah. Tapi dari diri saya itu mau kuliah Kak. Apa enggak kalau misalnya nanti ibu saya nggak bisa bantu biaya kuliah, saya sambil kerja part time gitu Kak. Tapi saya nggak mau gitu habis lulus SMA langsung kerja seperti kemauan ibu saya. terus untuk meyakinkan ibu, kamu bilang apa juga? Ya saya bilang yang tadi saya itu Kak, jadi saya ngomong ke ibu saya, Bu, ibu izinin saya kuliah ya, maksudnya kalau misalnya ibu juga kayak nggak ada kata iya saya izinin gitu, saya kan juga takut ya namanya orang tua, namanya ibu gitu, surga kan ada telapak kaki ibu ya Kak, jadi saya tuh takut kayak masuk neraka gitu Kak. Jadi saya izin gitu ke ibu, Bu, intinya mah kayak saya tuh ngeyakinin ibu saya supaya nantinya kalau misalnya ibu bingung kayak masalah keuangan atau apapun, udah nggak usah mikirin kayak kuliah aku gitu, aku juga nanti nyari kerja, maksudnya jadi kan nggak semuanya ibu yang biayain gitu sama bapak gitu. Jadi aku juga nanti mau bantu-bantu ibu dan bapak. Aku juga kayak mau ngasih tahu kalau misalnya aku tuh di kuliah itu nggak bakal main-main ataupun cuman kayak
nongkrong gitu. Kalau kata orang kan kalau misal kuliah kan kayak waktunya nongkrong ya Kak. Itu tuh saya tuh kayak mau yakin ke orang tua saya kalau misalnya saya kuliah itu kayak buat nuntut ilmu. Jadinya nantinya kalau misalnya saya udah kerja gitu, kerjaan itu dapat yang layak. Jadinya bisa, kan ibu saya juga mau ini ya Kak, cita-citanya itu kayak mau berangkat haji Kak. Jadi saya tuh kayak mau gitu kalau misalnya saya bisa berangkatin orang tua saya gitu. Tapi saya nggak ngomong kayak gitu sih Kak, saya ngomongnya kalau misalnya nanti nilai saya bakal bagus, habis itu saya juga bakal nyoba beasiswa-beasiswa yang ada. Tapi saya udah nyoba beasiswa-beasiswa yang ada, belum rezeki Kak, cuma sampai tahap wawancara doang saya gagal Kak. Pernah nanya nggak alasan aku kenapa nggak diizinin kuliah? Iya, saya juga ngomong ke orang tua saya. Maksudnya apa sih yang bikin kalau saya nggak boleh kuliah gitu? Tapi ibu saya ngomongnya kayak, aku kan ibu juga dulu nggak kuliah. Jadi kayak aku saya bingung Kak, pada waktu ibu saya ngomong kayak gitu saya cuma diem aja pas ibu saya ngomong begitu. Apa yang kamu lakukan buat meyakinkan ibu kamu sampai akhirnya kamu kuliah? Saya udah ngomong sih ke ibu saya, kalau misalnya masa UKT gitu nanti aku bantu-bantu gitu. Maksudnya kan aku kan nggak bisa lah bayar semuanya Kak, jadinya aku bantu-bantu tapi nggak bakal juga ngebuat orang tua pusing gitu sama soal masalah uang. Habis itu aku juga bilang kalau misalnya nanti aku kuliah juga kan biar nanti kerjaannya juga dapetnya lebih baik juga, kan aku juga di sini nuntut ilmu gitu, bukannya cuma nongkrong belakang juga. So aku ngomong kalau nanti kuliah aku dapat nilainya bagus Bu, habis itu kalau nanti ada kesempatan buat beasiswa aku bakal nyoba gitu buat kan kalau dapet beasiswa kita nggak bakal bayar UKT lagi gitu kan Kak. Tapi saya udah ngomong kayak gitu ke ibu saya, tapi ibu saya kayak nanti juga ngomong doang, kayak nggak dilaksanain gitu. Jadi ibu saya itu kayak sebenarnya kok menurut saya kayak ngasih izin juga ngasih, tapi kayak cuma-cuma gitu Kak. Jadi kayak sebenarnya mah mukanya juga pas ngasih izin, terserah kamu lah gitu. Jadi kayak ngomongnya bukan ya ibu izinin ya kamu kuliah, nggak kayak gitu. Itu terserah kamu aja. Jadi kayak nadanya agak tinggi gitu pada saat itu Kak. Jadi nggak 100% ngasih izin gitu? Iya sih kalau menurut saya gitu, soalnya nada habis itu mimik mukanya juga kayak sebenarnya kayak nggak ngizinin saya kuliah kayaknya Kak. Izin dari ibu kamu itu berdampak nggak sih pada perkuliahan kamu? Nggak tahu sih Kak, kayaknya iya deh, soalnya kan semenjak saya lulus SMA saya pengen kuliah tapi ibu saya pengennya kerja. Dari situ tuh mulai tuh ibu saya kayak, kan biasanya kayak pekerjaan rumah gitu gak semuanya saya ya, tapi semenjak saat itu tuh ibu saya kayak ngomong udah itu tuh kerjain cuci piring, itu tuh nyapu, padahal mah udah disapu tapi kayak tetap aja ngomong udah tuh nyapu kayak gitu. Itu setiap kamu pulang ke rumah seperti itu? Iya sih, soalnya kan saya rutinitasnya kayak pulang terus ya Kak, gara-gara ada kerja part time setiap hari Minggu ya. Sabtu Minggu saya itu ada kerja part time Kak. Jadi kayak hal tersebut tuh kayak ibu saya kalau misalnya ibu saya di rumah tuh ya kan, saya kan tadi bilang kalau misalnya ibu saya itu sekarang itu nggak setiap hari di rumah. Jadi kayak ada minggu kedua atau minggu ketiga ibu saya itu di rumah bude saya. Jadi kalau ada ibu saya ya itu kayak gitu Kak. Misal saya lagi ngerjain tugas, kan kalau ngerjain tugas ada di laptop gitu kan, kayak abis itu ibu saya ngomong itu tuh cuci piringnya, padahal piring juga masih 5 yang belum dicuci Kak. Maksudnya kan nanti ya, itu tuh ibu saya maunya dikerjain gitu langsung. Kalau misalnya emang piring di rumah udah habis gitu, maksud di rak piring nggak apa-apa kayak gitu, masa minta langsung itu mah baru 5 doang kayak kotor. Iya. Jadi seperti itu ya. Nah, upaya apa sih yang kamu lakukan agar ibu kamu care lagi gitu? Saya udah ngelakuin berbagai hal sih Kak. Jadi setiap dapat gaji gitu dari kerja part time itu tuh saya sisihin gitu, selain buat bayar kuliah ataupun buat tugas-tugas kuliah itu saya sisihin buat ngasih ibu saya. Jadi saya tuh kadang malah gak ngasih bapak saya, malah ngasih uang rokok doang ke bapak saya. Jadi kadang 100 150 ya Kak, itu saya kasih ke ibu saya. Kayak ini nih Bu, hasil kerja part time gitu.
Habis itu saya juga ngelakuin kalau ibu saya nyuruh ya, sebelumnya saya tuh setiap ibu saya nyuruh, saya kan lagi ngerjain tugas ya Kak, itu saya lakuin Kak. Tapi karena udah kok ini setiap saat gitu terus ya, maksudnya kayak ibu saya pengennya ibu saya ngomong langsung dilaksanain. Nah baru tuh saya mulai gak ngerjain tugas yang ibu saya suruh, jadi kayak mulai ditunda-tunda gitu, nanti dulu ya bu, selesai ini dulu. Habis itu saya juga udah ngelakuin, kalau ibu saya misalnya ini kan ibu saya nyuruh adik saya ya, nah tapi saya ngomong ke adik saya, udah nggak usah, aku aja yang ngelakuin kayak gitu, maksudnya biar dapat perhatian gitu dari ibu saya hal tersebut itu. Tapi ibu saya kayak belum juga kembali kayak dulu gitu, kayak kurang, masih kayak ada saatnya ibu saya care banget, tapi masih aja kayak ngeliat saya itu kayak mungkin marah lah gitu. Selain tadi, apakah ada hal lain yang membuat ibu kamu bisa care lagi? Nggak tahu sih Kak, saya baru ngelakuin hal tersebut. Menurut Kakak ada nggak sih hal yang biar ibu saya itu care lagi gitu, kayak saya bisa lagi curhat ke ibu saya tanpa takut gitu. Sekarang kalau mau curhat kayak bawaannya takut gitu Kak. Iya. Tapi kalau menurut saya ya, kan orang tua pasti menginginkan untuk anaknya yang terbaik. Nah, sikap ibu Bajupa juga terhadap Bajupa itu bukan dari dulu gitu, tapi kan ada sebabnya gitu kan. Nah, kalau menurut saya Bajupa ini harus tetap melakukan pendekatan kepada ibu Bajupa, ngomong baik-baik gitu. Nanti juga suatu saat juga akan luluh gitu. Bajupa ini juga harus berusaha untuk membuktikan bahwa kuliah itu penting loh bu, aku juga bisa kerja sambil kuliah. Kuliah juga buat masa depan kita juga. Nah Bajupa ini harus melakukan pendekatan kepada ibu Bajupa. Nah, jadikan sikap ibu kamu yang tadi itu menjadikan kamu menyerah gitu, untuk membuktikan bahwa kuliah ini penting loh bu gitu. Kamu harusnya ini harus semangat, selalu semangat, buktikan kepada ibu kamu bahwa kamu bisa sukses. Nah, dari yang tadi saya bicarakan, selain itu apakah kamu ada solusi lain? Iya sih benar juga Kak. Makasih juga ya atas solusi yang Kakak berikan. Soalnya saya selama ini tuh kayak seharusnya lah saya curhat-curhat aja gitu ya ke orang tua, tapi saya itu kayak lebih menghindar gitu, gara-gara kayak saya mikir kayaknya nanti respon orang tua juga bakal nggak bagus kalau misalnya saya curhat masalah saya. Kayaknya solusi saya yang akan saya lakukan yaitu saya mau ini deh, kayak lebih ngomong lagi gitu, maksudnya saya mau ngutarain apa yang saya rasain ke orang tua saya. Kan dengan begitu seperti yang Kakak bilang ya, kalau saya laksanain solusi yang Kakak kasih itu, otomatis orang tua saya juga pelan-pelan akan mengerti kalau misalnya hal tersebut itu baik untuk saya. Ketika saya mengerjakan hal tersebut itu buat masa depan saya juga. Saya juga pengen ngasih tahu, ngasih pengertian sih, lebih ngasih pengertian ke orang tua saya bahwa sekarang itu udah zaman itu lebih modern bu, maksudnya bukan seperti zaman dulu. Zaman itu semakin berkembang, jadi kayak ngasih tahu kalau misalnya saya berkuliah nanti saya bakal kalah sama orang-orang yang udah berkuliah. Kayak saya saudara saya kan kuliah ya kak, itu tuh nggak dapat pekerjaan. Nah, mungkin aja orang tua saya kayak mensamaratakan orang yang kuliah juga ujung-ujungnya juga nanti susah nyari pekerjaan, yang padahal kan setiap orang pasti beda-beda ya kak rezekinya juga. Tadi dari solusi yang Bajupa sampaikan itu udah benar sekali Bajupa. Bajupa harus tetap melakukan pendekatan-pendekatan kepada ibu Bajupa. Nah sepertinya Julpa ini sudah paham ya terkait solusi dari masalah Julpa ini. Kalau begitu kita akhiri aja ya sesi konseling pada hari ini. Kita akan bertemu lagi di minggu depan, boleh? Apakah ada rencana lain? Boleh sih kak, biar saya juga sekalian cerita lagi setelah saya melakukan itu apa respon orang tua saya. Ya, baiklah kalau begitu nanti kita akan bertemu lagi di minggu depan ya Bu Julpa. Di minggu depan itu kita akan
seberapa berpengaruh, seberapa berhasil solusi-solusi yang telah Mbak Julpa rencanakan tadi. Oke, kita akhiri saja sesi konseling pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tadi kan sudah dibuka dengan doa dan diakhiri dengan doa juga ya. Baik, doa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Mbak Julpa telah mempercayakan saya sebagai konselor pertama Mbak Julpa untuk curhat terkait masalahnya. Nah, apakah ada yang mau disampaikan terkait pesan-pesan pada pertemuan kali ini? Saya ucapkan terima kasih ya Kak, karena telah membantu saya gitu. Saya juga bersyukur banget gitu bisa ke tempat ini gitu. Kan biasanya saya memendam masalah kayak sendiri gitu, akhirnya buat saya kayak stres, habis itu pusing gitu Kak. Tapi karena adanya Kakak gitu, maksudnya karena saya datang ke sini, saya bisa sedikit meringankan permasalahan saya dan juga mendapatkan solusi. Terima kasih Kak atas solusi yang telah Kakak berikan. Ya baik, sama-sama Julpa. Kalau gitu kita nanti akan bertemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa ya. Iya. Terakhiri sesi konseling ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.